Ini kata kolektor-kolektor yang biasa koleksi Avandi, Widayat, Nyoman Gunarsa, mereka bilang, wah ini terlalu barat, terlalu modern, terlalu wild, colorful, terlalu mentah, sangat mentah. Jadi ya itu, tapi saya tetap bersikeras, ya tidak bergeming, itu ekspresi saya. Sampai justru sekarang generasi sekarang yang lebih menerima, karena mereka juga tahu apa yang saya maui gitu ya. Jadi ya perlu satu generasi memang untuk dan itu ya, dan itu tidak gampang. Artinya kalau saya pun goyah karena dan itu banyak terjadi ya di Jogja artinya. Mereka hanya mengejar materi terus memilih jalan pintas, meniru kakak kelasnya yang sedang laku atau pelukis yang sedang laku. Mas Edi Hara, apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu juga setelah sekian lama berkontak-kontak. Betul ya. Tapi untung ada Instagram ya. Iya, ada medsos, jadi seperti seperti dekat ya. Dunia itu jadi dekat. Jarak itu seperti sudah habis, sekarang hilang. Iya. Saya ingat nih kaos ini saya beli 2014 ya. Itu saya tahu Mas Edi, lalu saya cari, oh ada kaos Mas Edi Hara gitu ya. Ini baru saya pakai hari ini karena kayaknya waktu mempertemukan untuk memakai itu. Terima kasih untuk memakainya. Cerita gimana Mas Edi bisa menjadi seperti sekarang ya, seniman dan bisa dikatakan memilih hidup di sini dan fight di sini? Iya, itu kan keinginan sejak kecil ya. Sebetulnya juga waktu SMP cita saya bukan untuk jadi pelukis, jadi pelaut sebetulnya. Oh, pelaut malah. Jadi pelaut karena apa? Mungkin saat itu untuk pemuda Indonesia untuk pergi ke luar negeri dengan gratis, satu-satunya jalan menjadi pelaut. Atau pramugara mungkin, tapi kebanyakan sih jadi pelaut ya. Kebetulan ada sepupu yang juga menjadi pelaut di kapal tanker. Kemudian itu seperti cerita kalau menjadi pelaut itu ya istilahnya untuk sekarang tuh goal gitu ya. Di mana-mana di setiap pelabuhan punya pacar, dapat gaji banyak, standar Eropa, ya, terus singgah di kota-kota besar ya, New York, Yokohama, Marseille, bahkan sampai Argentina. Jadi kelihatannya wah asik juga nih jadi pelaut. Tapi setelah kelas 3 SMP, kok guru gambar saya, Pak Suslan namanya, dulu SMSR, lulusan SMSR lama. Terus dia yang mengajari saya teknik melukis dengan cat minyak. Jadi kami beberapa orang dari beberapa kelas 3 SMP. Di mana SMP waktu itu? Di Purwokerto, SMP 1. Terus ya kami semacam ada grup ekstrakurikuler melukis. Dari situ kok asik juga. Jadi ya lama-lama keinginan jadi pelaut itu hilang ya, surut. Hilang, malah jadi pelukis. Dan aku ingat betul pada saat Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei, sekolah kita mengadakan basar, sekalian ngundang orang tua murid untuk pertemuan orang tua murid. Kami grup ekstrakurikuler melukis mengadakan pameran di salah satu kelas, kita rubah jadi pameran lukisan. Dan saya bisa menjual satu karya. Di kelas cat minyak di atas SMP, ya? Panel kayu, saya ingat banget itu. Kira-kira 30 kali 40 cm, gambarnya tuh pura Bali yang tingkat 5 gitu, terus ada full moon yang ya gitu deh. Sangat kampungan banget lah, tapi ada yang membeli, salah satu orang tua murid membeli. Itu yang kayak menumbuhkan keyakinan atau keinginan menjadi pelaut surut, jadi pelukis saja. Kebetulan SMA juga sama, SMA 1 Purwokerto negeri, walaupun cuma 1 tahun, tapi juga sempat ikut ekstrakurikuler melukis juga karena kepala sekolahnya saat itu Pak Gianto juga
seorang pelukis yang cukup bagus ya, yang saya kagumi juga tekniknya. Terus kami juga melukis bersama. Cuman sayangnya itu setelah hampir selesai waktu saat menjelang lulusan SMA. ya, saya menyatakan di depan orang tua saya kok ingin masuk waktu itu STSRI ASRI. Oke. Sebelum jadi ISI. Tahun 76 selesai SMA, 77 ingin mendaftar, nggak boleh. Sama bapak saya dilarang keras ya. Sebetulnya pelarangan itu sudah mulai tampak waktu saya lebih giat melukis daripada ngerjain PR di rumah gitu. Waktu SMA, jadi salah satu kata-katanya yang menyakitkan itu adalah kenapa sih jadi pelukis? Pelukis itu buang-buang waktu aja. Terus pelukis pastilah gitu deh. Pasti suka begadang, kawin cerai, mabuk-mabukan, dan nggak ngurus keluarga. Pasti keluarganya morat-marit. Karena kebetulan teman bapak saya juga yang tentara, mungkin dia dulunya wajib militer dari ASRI Jogja. Jadi pelukis. Tapi kelihatan memang anak istrinya nggak keurus gitu ya. Semua yang dikatakan orang tua itu terbukti. Dan saya juga bersikeras, bahwa bapak itu jangan lihat pelukis-pelukis yang begitu. Mbok lihat Afandi, Basuki Abdullah, dan Amri Yahya yang saya. Artinya mereka pelukis, dan dengan seni lukis mereka sampai bisa keluar negeri, berjabat tangan dengan presiden negara-negara lain, dengan raja, dengan ratu, kemudian dengan pejabat tinggi lainnya ya. Hanya dengan seni lukis, artinya kan itu bisa sebetulnya untuk profesi pelukis juga bisa jadi sama dengan profesi yang lainnya. Tapi meyakinkan ayah terutama ya, itu sulitnya pasti. Tapi tetap bersikeras enggak. Kalau kamu mau kuliah di ASRI ya kamu bayar sendiri, saya nggak mau. Jadi saya ngambek 1 tahun nggak mau kuliah, di rumah aja juga bosan. Tapi di 1 tahun nganggur itu justru lebih aktif bikin sketsa, nulis puisi. Baru tahun 77, baru 78, karena bosan juga ya nganggur, terus teman-teman pada kuliah, akhirnya saya ngalah. 78 saya masuk ke IKIP. Yang IKIP sekarang jadi apa ya sekarang, Universitas Negeri Semarang. Iya. Jurusan Sastra dan Bahasa Inggris. Kemudian hanya betah 2 tahun tuh. Karena ternyata panggilan jiwa seni saya tetap ada. Muncul gitu ya. Walaupun bisa mengikuti mata kuliah dengan baik ya. Tapi saya juga nggak cocok ya, merasa nggak betah. Akhirnya diam-diam saya mendaftar ke ASRI dan diterima, jadi bingung juga. Terus dilanjutkan bapak saya marah. Saya sebetulnya nggak bilang sebetulnya. Daftar di ASRI nggak bilang. Hanya diam-diam. Ibu saya yang tahu, tapi juga saya bilang jangan bilang bapak dulu deh. Jadi lebih dekat ke ibu ya? Iya, terus ternyata diterima, bingung kan? Saya curhat ke pacar saya dulu, anak Semarang. Terus tiba-tiba suatu hari dipanggil ibunya mantan pacar saya itu. Seperti mau disidang, saya udah deg-degan nih. Mau diapain lagi nih? Terus ternyata ibunya tuh bilang, Naidi kalau memang kok mau pindah gitu, kan sudah bagus-bagus, sudah lancar di IKIP, sastra Inggris sudah terus kenapa pindah lagi, kan mulai nol lagi. Jadi ya karena saya panggilan jiwa ke situ. Terus tiba-tiba dia ngeluarin amplop. Ini saya memang dengar dari Darti, mantan pacar saya dulu, kalau bapak saya nggak mau bayar, nggak mau ngurus lah. Kalau sekolah seni. Jadi tiba-tiba ngeluarin amplop gitu. Saya lihat di
banyak lah. Kayaknya 100.000 karena 75.000 untuk daftar itu sama uang semester. Terus paginya saya ke Jogja daftar, pulang lagi baru ngomong ke wah bapak saya marah besar, sangat murka ya bilang. Jadi kayak setengah ngusir, ya udah kalau kamu nggak ikut aturanku ya udah kamu ke Jogja, saya nggak mau ngurus lagi. Ya setengah ngusir, tapi pelan-pelan ibuku itu nyisain duit belanja untuk ngirimi anaknya. Ngirim, ya pas-pasan, sangat pas-pasan. Ya, jadi untungnya sebelum, nggak lama kemudian 3 bulan kuliah diisi, bapak saya meninggal. Tapi sebelum meninggal, seminggu sebelumnya, saya sempat besok ke rumah sakit, habis operasi kanker, butuh darah, ternyata hanya darah saya yang cocok. Darah yang lain-lain nggak cocok. Itu jadi momen kayak kemudian. Mungkin dari situ dia sadar ya kalau, ya mungkin juga sudah merasa waktunya habis ya. Hidupnya akan berakhir, jadi terus terakhir sebelum pulang ke Jogja lagi saya besok lagi, terus tiba-tiba dia bilang gimana kuliahnya lancar, wah kok tumben. Kayak restu diberikan. Seperti wah ini tanda-tanda apa nih, senang tapi kok aneh juga sih. Tidak seperti biasanya ya, karena sebelumnya gimana? Sangat menentang. Kan kita panggilnya ibu tuh mami sudah kirim duit nggak? Untuk bulan ini, oh sudah beres, udah sebentar lagi mid semesteran ya bilang. Ya udah, ya semoga sukses gitu aja. Ya ketika saya minta izin pulang ke Jogja, iya baik-baik ya. Terus dari jauh saya noleh lagi, melambaikan tangan, dia juga melambaikan. Itu terakhir ternyata. Momen itu ya. Artinya sebenarnya meskipun Bapak sepertinya tidak menyetujui, tapi tahu bahwa Ibu juga mengirim, mungkin juga diberitahukan ke Bapak? Enggak tahu. Saya kira enggak tahu. Jadi dari titik itulah saya ingin membuktikan bahwa profesi melukis bisa menjadi sama dengan profesi yang lain. Ahli hukum, dokter, tentara, dosen, dan sebagainya. Jadi tidak ada stigma bahwa pelukis seperti yang dikatakan Bapak tadi ya. Iya. Tapi perjalanan itu kan nggak langsung ketemu hasilnya, Mas? Oh iya, enggak. Kita tetap aja. Banyaklah rintangan dan halangan juga. Ternyata masuk ASRI pun tidak semudah yang saya bayangkan. Hanya melukis saja, ternyata enggak. Ada teori, ada ini, itu. Mata kuliah dasar juga mesti dilalui. Terutama juga mata kuliah gambar bentuk dan gambar model yang sangat-sangat membutuhkan skill bagus dan juga mata bagus untuk menangkap objek sesuai dengan kenyataannya, teknik realis atau naturalis. Dan saya kurang tekun lah untuk itu, karena nggak sabaran ingin cepat-cepat melompat yang diminatinya. Tapi tetap saya lalui dengan nilai pas-pasan, asal bisa lah. Ya. Tapi memaknai yang diwajibkan itu, Mas Edi, sebagai apa itu? Belajar ketekunannya kah? Atau belajar? Maksudnya? Yang tadi kan menggambar bentuk, objek, naturalis itu kan sesuatu yang nggak disukai itu. Iya. Hasilnya pas-pasan, tapi dilewati juga gitu. Iya, memang itu wajib, harus kan. Kewajiban ya. Wajib, harus lewati itu untuk memenuhi syarat kelulusan ya. Betul. Lalu Mas Edi menemukan bentuk-bentuk yang sekarang ini perjalanannya gimana sih? Iya, itu tahun 82 setelah semester 4. Setelah yang dasar-dasar tadi lolos. Saya putus pacarannya. Oh, dari? Iya. Jadi ya gitu deh, ya serba salah. Jadi ya memang kita nggak cocok ya. Terus dengan Darti tadi. Iya. Jadi ya udah putus, tapi ya cukup sangat mengecewakan gitu ya, kayak patah hati lah istilahnya. Sempat terombang-ambing juga, terus ya dengan teman-teman akhirnya lari ke alkohol juga. Zaman-zaman itu
Saya ingat tuh ada Mansion House mereknya. Ada whisky, ada rum, kita campur. Dengan Harry juga sering tuh, dengan Harry Dono. Di studionya Harry, saya sering nginep di tempat Harry. Kita kan temenan baik dengan Harry. Sekelas ya? Sekelas juga. Terus, tapi pelan-pelan, ya, akhirnya ya sadarlah saya harus tetap dengan janji saya untuk pelan-pelan tahun 83-an sudah bisa dapat gaya saya yang banyak terpengaruh gaya anak-anak, lukisan anak. Karena memang studi khusus saya tentang anak-anak. Terus 84, kebetulan ketemu wanita Swiss yang jauh lebih tua dari saya. Terus karena saat itu saya juga agak goyang ya, agak kesepian dan apa, jadi ya akhirnya kita pacaran sebentar. Kemudian dia ngundang saya ke Swiss. Terus saya tidak kuliah selama 1 semester. Karena pergi ke Swiss itu, ke tempat pacar itu. Nah, pengalaman ke Eropa pertama kali itu yang sebetulnya berkesan dan merubah semua, karena pengalaman visual terutama ya. Apa yang dirasakan berbeda Mas dari dengan di Indonesia atau di Jogja misalnya? Iya, saya kira kebebasan berekspresi pasti ya. Lebih luas di sana ya. Kita kan di Indonesia saat itu masih di bawah Orba. Persis. Ya. Jadi setiap, apalagi nggak usahlah berekspresi secara politik atau mengkritik, bahkan pameran pun di gedung pameran perlu izin polisi ya. Persis, ya. Perlu surat yang dicap polisi dan sebagainya ya, kayak gitu. Jadi di Eropa nggak ada gitu-gitu. Semua ada juga media kali ya. Tahun 84 itu di ASRI kan belum mengenal seni performance atau instalasi, mungkin sudah, tapi tidak banyak disebut-sebut saat itu. Tahun 84, 85. Di Eropa sudah umum itu ya? Sudah. Video dan sebagainya kan. Di situ saya melihat langsung apa-apa yang saya lihat hanya di buku-buku perpustakaan. Itu didapati langsung. Iya, langsung. Tapi ya juga hubungan saya dengan yang tante-tante Swiss itu juga kurang bagus juga. Kita sering bertengkar. Karena saya juga mungkin masih muda, masih agak-agak belum pengalaman, terus secara mental juga. Jadi pulang, yang saya kecewa, yang itu mantan pacar saya yang orang Swiss itu tidak jadi membuat pameran saya seperti yang dia janjikan, karena kesibukannya bekerja sebagai perawat anak-anak cacat mental. Padahal Mas Edi pergi ke sana untuk kepentingan pameran. Ada juga kepentingan, dan dosen-dosen sangat support. Wah, Edi pergi aja, itu pengalaman bagus, mumpung ada yang, karena saat itu memang susah ya. Keluar negeri itu hanya bisa dilakukan oleh dosen atau anak-anak yang mendapat mahasiswa, yang dapat beasiswa, atau yang sudah menyelesaikan S1. Tapi satu semester di sana itu pengalaman visualnya kan dapat lebih kaya, lalu kembali ke Jogja untuk menyelesaikan. Terus 89 saya juga ke Belanda juga. Terus itu setelah lulus atau sebelum? Sebetulnya ke Belanda ini ingin menulis skripsi sebetulnya. Karena ingin mewawancarai salah satu tokoh kelompok Cobra. Cobra itu kelompok seni rupa di Belanda yang terkenal di dunia setelah post-war, setelah Perang Dunia Kedua, tahun 50-an, dan besar di Eropa atau terkenal di dunia. Jadi Cobra singkatan Copenhagen, Brussels, sama Amsterdam. Jadi 3 negara ya. Jadi kelompok, ya saya nggak tahu gayanya itu, mungkin saya bilang neo-primitivism ya. Jadi ekspresionis dengan figur-figur yang sangat mencolok ya. Ada primitifnya, ada gaya anak-anaknya, tapi sangat ekspresif. Saya dapat kontak dengan salah satu tokoh, namanya bukan Corne, ada satu yang
ternyata melihat situasi akademi seni di Belanda juga menarik, karena juga sistem belajarnya juga jauh berbeda dengan apa yang saya alami di ASRI, di Jogja. Mahasiswa lebih bebas juga, dan dosen itu tidak menilai baik buruknya, tapi justru melatih kita untuk mengamati, menganalisa proses berkarya. Dan juga lebih mengutamakan dialog ya. Misalnya dengan dosen itu tanya, apa sih yang kamu maksudkan? Memang di ASRI ada juga pertanyaan itu, apa sih di balik itu, konsepmu apa? Tapi kan kalau di ASRI itu langsung dinilai, oh ini bagus, oh ini lumayan, ini jelek. Judgment-nya cepet banget ya? Cepet ya. Dialognya belum kelar gitu ya? Tanpa analisa yang lebih dalam, lebih luas, lebih menjalar kemana-mana. Kalau di Eropa ya itu sangat terbuka ya. Untuk relasinya juga lebih setara ya. Iya. Dan dosen juga tidak datang tiap hari. Mahasiswa pun juga bisa bekerja di studio di rumah mereka. Jadi hanya telepon dosennya datang ke studio terus bisa diskusi. Memastikan ya. Ini proses yang berbeda di Amsterdam dengan di ASRI itu sempat ada konflik juga ya Mas Edi di kampus? Ya, konflik sih enggak. Saya tidak di Amsterdam, saya di Enschede, di timur. Karena punya kontak juga dengan mahasiswi di sekolah itu yang dapat beasiswa di ISI. Dari situ dia bilang, kamu ke akademiku aja cukup bebas, tidak formal, bisa mendaftar. Mereka hanya lihat CV-mu dan proposalmu. Tanpa ujian, kalau mereka lihat itu oke, diterima. Ternyata betul. Saya coba daftar, diterima. Cuman saya nggak bisa bayar ya, karena saya belum menyelesaikan S1. Belum ada sertifikat atau ijazah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, beasiswa ya. Jadi setelah itu saya ke Swiss. Di Swiss 3 bulan. Ke rumah teman, di situ saya bisa pameran tunggal di sebuah ruang alternatif gitu, bisa jual karya. Saya kembali ke Belanda, daftar itu diterima, dan saya bisa bayar sendiri sekarang. Jadi rencana 3 bulan jadi 15 bulan di Belanda. Tapi ya itu perjuangan juga ya. Jadi cukup memperkaya walaupun tidak mudah karena saya terus terang itu memang kehidupannya underground ya. Jadi semua do it yourself tidak uang dari beasiswa. Jadi semuanya diupayakan sendiri ya. Jadi ya diirit-irit juga sampai kerja sosial ini bantu-bantu masak di sebuah kafe alternatif gitu. Waktu di Amsterdam itu. Di Enschede. Di Enschede ya. Terus Heri Dono sempat datang ikut bantu saya masak sehingga dapat dinner gratis juga. Kadang-kadang cuci piring. Jadi nanti honor tidak berbentuk uang, kita dapat kayak tiket kupon untuk beli bir gratis. Sama tiap ada konser-konser rock metal besar di kafe itu kita bisa masuk. Ini 15 bulan tadi studi untuk Kobranya berhasil? Akhirnya enggak jadi. Enggak jadi nulis skripsi, malah kuliah. Jadi pulang 90, jadi 89 sampai 90 di Belanda. 90, kuliah lagi sebentar. Terus akhirnya saya keluar aja enggak. Di ASRI nggak sampai tamat, nggak sampai selesai. Jadi ambil ijazahnya yang dari Belanda itu. Terus saya balik ke Belanda lagi. Terus ke Amerika, ke LA juga karena ada kesempatan sih ke situ. Terus ya waktu muda kan kita ingin mencoba apa aja. Proses ya, eksploratif lah ya. Eksperimental ya. Jadi di LA juga karier saya nggak bagus, gagal juga. Akhirnya nikah sama orang LA, kami pindah ke Jogja 5 tahun. Setelah itu diundang ke Basel untuk residensi tahun 96. Di situ saya ketemu sahabat saya lama yang sekarang jadi istri saya. Di situ kita mulai
punya hubungan khusus ya. Terus pulang ke Indonesia lagi, ya proses cerai lah dengan mantan istri saya di pengadilan. Terus yang dari LA itu. Iya. Terus 97 saya memutuskan ke Swiss di Basel itu. Pindah ke Basel. Sampai sekarang ya Sampai tinggal. sekarang. Jadi kalau lihat dari perjalanan Mas Edi, awalnya kan mimpinya untuk jadi pelaut, sebenarnya sebagai seniman terwujud semua tuh ke kota-kota iya, itu. keliling juga sih. Cuman tidak bertemu dengan banyak wanita seperti ini. Tapi nggak hanya banyak beberapa. ya masa-masa itu memang Kerinduan untuk keluar ya. Dan juga kan tahun 80 dalam segala hal itu memang terjadi pergolakan di mana-mana ya. Dan itu sangat saya saksikan di Eropa. Misalnya begini, kalau nggak salah Mas Enin Supriyanto pernah kuratorin pameran tunggal saya pertama di Nadi Gallery. Dia bilang kalau tahun 80 itu memang penuh gejolak di bidang apapun. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di bidang politik jelas ya, karena Berlin Wall Persis, ya. jatuh, runtuh. Ada pergolakan di Polandia, Wałęsa itu Ya, apa? ya, Solidarność. Solidarność. Ya, persis. Lech Wałęsa ya. Betul. Terus kemudian kan karena Berlin Wall runtuh, jadi perang dingin selesai. Ya. Kemudian Cina mulai membuka pintunya untuk dunia internasional. Secara lingkungan itu katanya Greenpeace lahir tahun 80. Kemudian ada bisnis yang berbasiskan apa sih? Green atau apa yang body shop. Oh, The Body Shop ya. Itu pionir sebelum dia tahun 80-an. Jadi orang sadar kalau tidak melakukan testing terhadap binatang, lingkungan environmentally friendly istilahnya. Terus apa lagi ya? Musik rock juga gitu kan? Iya, berkembang Hard dan rock, berubah ya. Punk juga berkembang, terus tiba-tiba ada heavy metal, thrash metal, semua. Jadi juga dalam seni rupa sebetulnya ada satu gerakan trans avant-gardia namanya. Jadi seni rupa yang sebetulnya apa sih? Bebas, wild, terutama di Jerman ya. Yang saya rasakan benar-benar, dan di Eropa Tengah. Jadi itu ada semacam kesenian yang juga mengarah-arah sebetulnya ke urban juga sedikit. Seperti di Amerika dilakukan oleh Basquiat dan Andy Warhol. Bukan, sorry. Kit Haring. Kit Haring, ya. Yang juga ya, sketch awalnya itu kan, ya, hitam putih. Graffiti juga sebetulnya. Graffiti. Jadi dari situ juga kita bisa MTV. Oh, ini generasi jelas MTV ini, ya. iya. Ya. Saya generasi MTV sebenarnya. Jadi melihat kehidupan urban, musik urban, seni, dan di situ saya banyak melihat gejala-gejala baru pada pengambilan video ya, terutama video klip ya. Itu sangat-sangat membuka mata ke seluruh dunia bahwa video klip itu bisa dieksplor semaksimal mungkin. Ya. Era itu kan sebenarnya ada era pemberontakan terhadap sesuatu yang dianggap mereka nggak percaya lagi kan. Betul, sistem gitu ya. Itu sudah terjadi sebenarnya tahun 70-an dengan hippie kan, tapi ini 80 ini lebih kepada mungkin tidak seperti flower power, tapi lebih sangar ya saya kira. Lebih urban sebetulnya. Iya. Yang justru kehidupan urban, konsumerisme terutama. Yang jadi banyak di Eropa terutama di kota-kota besar ada istilah subkultur juga. Subkultur. Ya. Dan itu kayaknya perlawanan terhadap kultur-kultur yang dominan ya. Iya, betul ya. Dan kalau mungkin saya keliru, musik punk itu kan juga melawan ya rejim atau otoritas yang dianggap tidak punya. Iya, dan juga sistem kapitalistik dalam industri musik. Yeah. Jadi mereka bermain bisa di mana aja, tidak harus di stadium, tidak harus
dengan ratusan ribu, dengan 10 orang mereka bisa Sama konser ya. Ya persis yang saya lihat series kemarin yang Sex Pistol pas lagi pelantikan Ratu Inggris, dia bikin konser di sungai dan dia bikin lagu yang membuat polisi akhirnya membubarkan dan merusak acara penobatan ratunya waktu itu kan. Oh gitu. Ya, Save the Queen itu ceritanya God itu. Save the Queen. God Save the Queen. Itu Yeah, cerita di era 80-an itu. Nah, kalau di seni itu terjadi juga, Mas? Terjadi juga. Jadi mulai juga graffiti kan juga Tahun 80-an. Ya, di New York gitu kan. Iya, karena banget. juga perkembangan hip hop ya sama rap Ya, ternyata era juga itu, hip hop, rap. diikuti oleh kelompok seni rupa pelukis, terutama support dengan graffiti yang mereka ekspresikan yang dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang ada di musik rap jadi di tembok juga. Kalau dari karyanya Mas Edi ini, itu bagian merepresentasikan apa untuk eranya itu? Ya sebetulnya juga sama persoalan dunia sebetulnya kan, misalnya lingkungan, apakah itu kehidupan urban, kehidupan modern, tentang pengerusakan alam atau lama-lama juga ada akhirnya juga gender juga sih. Isu gender ya? Isu gender akhirnya yang banyak aku tampilkan. Apa sih? Seksualitas ya. Walaupun mungkin saya mengutarakannya secara kasar, secara raw, mentah. Tapi juga ya tidak selamanya juga mentah. Ada teks juga penting untuk saya karena itu juga mewakili perpaduan antara figur dan teks. Iya. Sehingga ternyata juga di graffiti juga banyak dilakukannya. Dan naratif juga sebuah karyaku sangat naratif. Jadi orang bisa melihat kalau itu selalu ada cerita, ada yang ingin disampaikan juga, dan jadi katalog sangat penting juga sih untuk menerangkan semua. Iya, karena nggak semua yang visual itu tertangkap dengan tepat juga ya. Iya. Meskipun Mas Edi juga menyisipkan teks ya sebenarnya ya. Iya, itu untuk memperkuat aja isinya. Tapi kalau pilihan ini kan banyak sekali figur-figur yang kayak ada di alam imajinasi yang nggak terbayangkan ya. Ini Mas Edi sendiri muncul dari mana itu? Saya tertarik pada komik modern sebetulnya. Komik modern? Iya, jadi komik-komik setelah tahun 80-an yang jadi tidak mementingkan cerita sebetulnya. Banyak sebetulnya yang lebih mementingkan visualnya daripada mementingkan cerita, alur cerita. Lebih bebas, lebih ya itu mungkin yang kita sebut komik underground ya. Jadi kemudian juga muncul istilah fansign. Sign itu jadi misalnya grup musik ini dia bikin majalah kayak majalah untuk dibagikan atau dijual pada saat konser atau terus sekelompok orang yang tertarik pada genre musik tertentu bikin sign. Dan biasanya dengan adanya apalagi dengan adanya kelompok musik punk ya, mereka kan memang do it yourself spiritnya kan. Jadi dibuat semurah mungkin, salah satunya bikin komik dengan cara bikin komik atau fotokopi untuk penyebarannya. Ya, penyebaran. Dan tentu aja juga dengan teks-teks artikel tentang masalah politik, entah perang, entah sebuah sistem pemerintahan yang korup dan sebagainya. Ya, itu bagian dari independensi mereka untuk melawan ya. Betul. Meskipun size-nya mungkin nggak gede, tapi mereka punya daya untuk melakukan dan itu ya. Dan itu ternyata sangat signifikan dengan situasi di Indonesia juga. Apalagi di masa Soeharto ya, waktu itu kan tertekan, semua disensor, jadi gerakan bawah tanah itu malah terus beberapa kelompok masyarakat itu dimarginalkan dan di pengusiran pembebasan lahan dan sebagainya. Dan pengaruh punk barat menjadi
tersebar di Indonesia karena memang sebetulnya itu kan suara jalanan kan sebetulnya. Yeah. The voice from the street. Jadi apapun yang melihat ketidakadilan, ketimpangan disuarakan langsung. Lewat teks kata-kata di tembok, graffiti, figur atau musik. Yeah. Dan musik punk itu sangat mewakili ekspresi mentah itu ya. Yeah, yeah. Jadi dan cocok sebetulnya untuk Indonesia. Ketika eranya memang sangat represif waktu betul, itu ya. Jadi pilihan Mas Edi melakukan karya yang street art lalu kayak underground ini sebenarnya mewakili semangat zamannya atau pilihan Mas Edi mau kayak gitu? Iya, dua-duanya sih. Karena kebetulan ekspresi saya yang sudah saya bina sejak diisi tahun 83 itu kok cocok dengan zamannya. Gitu ya? Jadi ya saya beruntung, artinya yang saya perjuangkan sejak 80-an itu, pertengahan 80-an, yang pada awalnya juga untuk seni rupa Indonesia itu juga seperti tidak dimengerti benar ya. Apa sih ini sebenarnya? Apa sih maunya Edi Harani dengan karena belum ada presidennya juga ya? Iya, karena kata kolektor-kolektor yang biasa ngoleksi Avandi, Widayat, Nyoman Gunarsa, mereka bilang, wah ini terlalu barat, terlalu modern, terlalu wild, terlalu colorful, jadi mentah, sangat mentah. Jadi ya itu, tapi saya tetap bersikeras, ya tidak bergeming, itu ekspresi saya. Sampai justru sekarang generasi sekarang yang lebih menerima, karena mereka juga tahu apa yang saya maui gitu ya. Jadi ya perlu satu generasi memang untuk dan itu tidak gampang. Artinya kalau saya pun goyah dan itu banyak terjadi ya di Jogja, artinya dengan penilaian gitu ya. Jadi mereka hanya mengejar materi, terus memilih jalan pintas, meniru kakak kelasnya yang sedang laku atau pelukis yang sedang laku, ikut bisa menjual dengan sukses, sudah. Tapi saya nggak bergeming, saya mau ini terus. Jadi ya akhirnya diterima juga, karena juga saya pikir generasi berubah. Audiens juga bertumbuh ya. Bertumbuh dan mereka juga baca ternyata, membaca apa yang terjadi di luar negeri. Terutama generasi muda di Indonesia yang pada awalnya hanya memang orang-orang the haves ya, orang-orang kaya yang bisa kuliah di luar negeri, sekolah atau kerja, kemudian kembali. Nah, mereka itu yang jadi kayak agent ini. Iya, jadi oh iya ternyata karyamu Edi kok seperti itu ya, saya lihat di museum sana tuh di London. Ternyata sudah populer. Iya. Kenapa di sini enggak? Nah, itu mereka membeli, mengkoleksi karena mengingatkan sesuatu. Artinya juga, tapi artinya tidak seperti lukisan Edi seperti ini, enggak, tapi suasana ekspresi itu yang saya bawa dengan lukisan saya, mengingatkan mereka akan karya-karya di sana. Apa yang membuat Mas Edi terus bertahan dengan tadi yang dianggap raw, masih mentah, colorful, dan kayaknya kok nggak banget gitu ke barat-baratan? Apa yang membuat Mas Edi gigih di situ? Iya, karena itu ekspresi yang paling tepat untuk ekspresi saya ya. Artinya begini, usia saya nggak muda, tapi bukan mau sok ingin selalu muda, enggak. Tapi kita lihatlah di industri musik ya, misalnya Iron Maiden, David Bowie, Rolling Stone, mereka semua di atas 60-an, 70-an ke atas juga. Tapi kenapa anak-anak muda masih mau mendengarkan? Karena mereka memang suara mereka itu sangat mewakili juga dengan masa sekarang. Jadi ada pesan yang mau dibawa gitu. Ada pesan dan dibawa, dan juga cocok juga dengan generasi. Iya. Jadi ternyata dalam industri musik itu udah biasa. Jadi intergenerasi apa istilahnya, lintas generasi. Ya. Lalu kenapa seni rupa enggak sih? Artinya ya saya termasuk beruntung, saya mempertahankan gaya ini. Kebetulan masa sekarang masih bisa diterima.
Dan banyak yang dan makin banyak yang mengikuti ya? juga. Ya, oke. Artinya yang tadinya dikhawatirkan oleh tadi ya banyak kolektor di awal yang merasa ini raw, ternyata mereka keliru nih, masyarakat atau publiknya tumbuh dan mereka bisa menerima sesuatu yang baru bahkan. Betul, Dan referensi tadi ya mungkin karena pengaruh digital juga kali ya. Jadi orang punya lintas referensi bisa dari jadi harus keluar negeri dia dapat info ya. Itu benar itu karena tahun 80-an untuk mencari majalah luar negeri susah. Di Jogja aja susah. Sementara saya dapat kiriman dari Berlin, dari London, dari Amerika, Art in America atau Art News atau apa gitu. Jadi bisa lihat juga sih pertumbuhan yang di sana ya. Jadi emang sejak awal Mas Edi udah urban ya? Sebetulnya sudah urban, sudah do it yourself juga. Waktu pulang dari Swiss, saya hanya memakai baju atau kaos yang saya beli di Pasar Loak di Sore. Atau beli kaos murah misalnya merek Swan itu atau Daun Tembakau, saya lukisin sendiri. Jadi kan sebetulnya ada spirit do it yourself juga. Jadi artinya tadi itu ya? Sementara orang-orang lain beli jeans di Matahari saat itu 80-an, Matahari sudah seperti sudah sangat keren untuk saya justru memakai baju-baju bekas, baju-baju yang saya beli di Swiss dengan harga yang sangat murah. Ya jadi kan cuman orang-orang itu salah menduga. Mereka bilang saya itu punk. Sebetulnya saya tidak, saya alternatif. Karena memang dulu rambut saya ini sepertiga sih, dulu separuh bener ya. Satu gondrong segini, satu gundul. Dan mereka taunya, punk, padahal enggak punk gitu. Saya alternatif, saya bilang. Memang ada spirit do it yourself juga. Atau semua yang artinya tidak mainstream dan tidak tergantung pada otoritas manapun ya. Betul. Dan sebetulnya itu juga subkultur sebetulnya. Kalau sebutan untuk Uncle Punk itu gimana ceritanya? Nah itu juga karena kesalahan itu tadi. Salah mereka orang menangkap. Kiranya, tapi dulu di asli memang saya yang satu-satunya yang mereka bilang nyentrik atau apalah gitu. Jadi baru kemudian generasinya yang muda-muda Eko Nugroho gitu ya. Ada Dion sekarang yang jadi Durga Tato itu yang. Jadi proses untuk kemudian Mas Edi memposisikan subkultur ini dan kemudian bisa tumbuh di luar juga bahkan di Indonesia diterima, Mas Edi ngelihat memang butuh generasi baru untuk bisa menerima. Iya. Dan juga saya pikir juga karena medsos juga ya, artinya aktualisasi popularitas itu bisa terbentuk juga dengan baik dan itu juga seperti yang kita tadi diskusi bahwa pada awalnya Eropa sangat anti medsos, betul. Ternyata juga tidak terbendung. Dan mereka sekarang medsos juga. Artinya generasi saya sangat anti. Ternyata yang anak-anak muda sekarang itu jadi anak muda melihat saya juga seperti bagian dari mereka di sana loh di Basel ya. Jadi ya bergaulnya dengan anak-anak muda lagi sekarang. Ya gitulah, dan itu juga semuanya lewat kesenian. Jadi ternyata seni saya mudah-mudahan bisa jadi bridge antar generasi. Ya, jadi bisa. Dan itu sih saya alami sih. Saya misalnya kenalnya Eko Nugroho, tapi saya jadi tahu Mas Edi, tahu Petek juga kan. Jadi tiga generasi yang berbeda tuh. Ada peran di situ yang menyatukan ya. Dan saya pikir juga sebagai seniman ya sama dengan musisi juga. Kita harus mengaktualisasikan diri tidak hanya dengan penampilan, tidak hanya dengan parties atau berhura-hura, tapi juga yang pasti dengan karya juga, yang artinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diapresiasi dengan baik sama generasi berikutnya. Ya, karena itu memang yang jadi pijakan utamanya kan, di luar bahwa dia berelasi, berinteraksi. Betul. Kalau lihat perkembangan yang seni sekarang gimana Mas Edi? Anak-anak muda kan banyak yang muncul, gaya kayak Mas Edi ini kan sekarang juga tumbuh sangat luas gitu ya. Ya saya kira sangat positif karena infrastruktur ya. Yang pasti infrastruktur. Dan infrastruktur tidak akan terjadi kalau
perubahan ekonomi yang membaik juga terjadi. Artinya ini kalau menurut laporannya ekonomi dunia sih, Indonesia kan termasuk negara yang bagus pertumbuhan ekonominya. Jadi bisa lihatlah di Jakarta aja, tiap malam minggu hampir semua restoran penuh. Ini kemarin habis Lebaran juga berapa kali kita mau makan malam cari dengan teman cari makan susah, mau reservasi semua full. Ini apa sih? Berarti kita ini sedang mengalami tumbuh ekonomi. Kembali ke yang muda-muda, kan kebetulan selain medsos, kan juga dengan medsos atau dengan media Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, Twitter, mereka bisa kontak dengan yang luar negeri. Mereka tahu apa yang terjadi saat ini di sana. Ya, terutama melihat visualnya, jadi mungkin bisa dipraktekkan di sini dan mereka lakukan. Kemudian juga tumbuhnya ekonomi tadi, jadi banyak galeri baru, ruang-ruang apresiasi lebih tumbuh ya, ruang-ruang alternatif juga ada, off space juga banyak, terutama di Jakarta. Kemudian beberapa media seperti majalah Vice atau majalah apa aja lah yang memberi ruang tidak mainstream untuk tampil. Kemudian juga tembok-tembok kafe juga seperti jadi media untuk tampil juga untuk seniman-seniman muda. Plus tentu aja fashion ya. Ada kolaborasi, ada brand ini dengan seniman ini. Ya seperti di luar negeri juga. Supreme dengan Pharrell Williams, terus Adidas dengan siapa, Murakami dengan siapa gitu. Louis Vuitton dengan Murakami, kan semua itu. Dan seperti semua sekarang bagusnya itu semua bidang sekarang seperti merge itu ya, nggak ada merge fuse. Fashion dengan seni rupa dengan desain jadi seni rupa, musik menggunakan orang-orang desain juga untuk semua merchandise dan penampilan produksinya. Jadi film juga, ya itu perkembangan yang mengembirakan sebenarnya. Iya, sangat. Yang tadinya ini kan subkultur, Mas. Jadi sekarang kan kayak jadi kultur nih. Dan ada juga kecenderungan banyak seniman yang baru tadi yang mencoba masuk ke situ dengan cara ya tadi dia nggak ada di situ sebenarnya hatinya, tapi karena ini lagi laku mereka itu masuk ke situ. Iya, artinya mereka hanya melihat segi luarnya aja, artinya itu yang lagi digemari ya mereka ikut. Padahal sebetulnya di balik itu apa sih mereka? Jadi mereka sebetulnya harus mempertanyakan lagi apa sih sebenarnya di balik itu, apa sih yang mereka ingin pesankan. Nah itu yang kadang-kadang kelewat atau tahapannya cuma sampai di kulit aja. Akhirnya nanti seperti yang Mas Edi khawatirkan, orang-orang yang tadinya mengagumi karya-karya besar, meniru karya besar, lalu ketika dia pada satu sisi nggak menemukan maknanya atau kediriannya, akhirnya dia hilang gitu aja ya? Bisa jadi hilang, atau kalau mereka ada kesempatan mau aja meluangkan waktu, akan jadi ya. Dan juga cuman kalau secara instan ya nanti bisa diuji dengan waktu. Ya kegigihannya, konsistensinya betul. Gitu ya. Masih bisa eksis nggak 10 tahun lagi, masih kita lihat nanti apa. Tapi sebenarnya hal umum ya bahwa orang meniru seseorang karena dia kagum, karena itu dia ingin sebuah proses juga sih, nggak bisa dihindari. Saya pun juga dulu terpengaruh, tapi saya berusaha untuk tidak mengcopy. Untuk tidak mengcopy untuk jalan pintas, enggak. Saya ingin berproses juga. Jadi untungnya saya punya kesabaran berproses ya. Tidak ikut-ikutan. Apa yang membuat Mas Edi bersabar itu? Mau membuktikan ke orang tua tadi bahwa seni rupa bisa juga jadi ladang untuk hal-hal yang tadi tidak dikhawatirkan orang tua tadi kan? Iya betul. Jadi kesabaran ternyata penting juga untuk tidak mudah menyerah, karena ya semua yang didapat dengan mudah saya kira juga akan pergi dengan mudah.
Artinya kalau kita berjuang sepenuh hati terus dengan banyak halangan, tentunya setelah yang didapat ini ingin kita pertahankan juga supaya nggak cepat. Tapi saya ini orang old school sebetulnya, jadi tidak mau cepet-cepetan gitulah. Semua kita, iya, saya percaya sama proses. Kalau masalah ada seniman lain yang ingin cepat jadi dan jadi, nggak masalah. Itu hak mereka atau itu keberuntungan mereka. Idealnya kan cepat jadi dan akan terus jadi dan bertahan, itu idealnya ya. Tapi kan jarang lah orang yang seistimewa itu. Ada, tapi dan itu baik juga. Saya appreciate juga. Artinya itu ya luck juga sih, faktor luck juga. Sama kemampuan dia melihat apa yang sedang tumbuh dan kemudian direspon dengan tepat ya. Itu karena itu saya kira apa sih? Mungkin itu yang teman-teman anak muda suka dengan saya, karena mereka melihat saya open juga terhadap apa sih yang terjadi dan mendengarkan aspirasi mereka juga penting ya. Karena banyak generasi seusia saya yang sudah merasa besar terus tidak mau dengerin yang generasi muda, apa sih kemauan mereka, apa aspirasi mereka. Seperti sibuk dengan dirinya sendiri aja. Padahal ini generasi muda ini perlu didengar sebetulnya, karena mereka itu the future of the nation. Jadi ya itulah. Kerelaan Mas Edi untuk mendengarkan anak-anak muda itu karena apa? Karena memang tidak mampu menangkap semangat anak-anak muda sekarang, atau memang ekspresinya juga beda? Karena dengan mereka saya juga terus terang banyak belajar juga. Artinya mereka menghadapi zaman sekarang yang serba cepat bagaimana. Mereka tetap survive walaupun kadang-kadang gagal bagaimana. Karena saya tinggal di sebuah negara yang sangat nyaman, sangat mapan, dan secara ekonomi dan politis itu stabil. Ya, persis. Negara-negara di sekitar Swiss itu ekonomi naik turun. Tapi ada satu sisi yang saya banyak belajar adalah karena mereka biasa hidup enak, semua tingkat usia itu kalau gagal itu sangat kecewa dan itu bisa sangat jatuh, benar-benar jatuh, karena tidak ada ruang untuk gagal kayaknya. Padahal bagi saya kegagalan itu adalah bagian menuju dari sukses, apa sih? Bagian dari sukses atau sebuah proses untuk menjadi sukses dan menjadi lebih kuat. Dan itu saya ceritakan ke teman-teman Swiss saya, bahwa kamu baru gagal sekali aja udah habis-habisan frustrasi, depresi, stres, Mbok. Kamu lihatlah, kamu pergi ke Indonesia, lihat tuh orang-orang mereka, kalian di sini punya pertanyaan, hari ini makan apa? Sedangkan kita di Indonesia itu pertanyaannya, hari ini apa bisa makan? Itu kan beda banget ya. Jadi di satu sisi sudah punya semua, bingung memilih. Akhirnya bingung memilih saking banyaknya dan saking punya kemungkinan banyak. Sedangkan di sini kita untuk memilih satu aja udah waduh sulit banget kan. Apakah bisa dipilih atau tidak? Iya, itu apakah ada yang dipilih juga kan? Apakah mampu juga? Nah itu yang tapi sekarang generasi muda di Swiss juga jadi baik. Dan itu kecocokan saya dengan mereka yang generasi lebih muda. Jadi ada kesamaan, saya banyak belajar banyak dari mereka tentang ide baru, tentang menghadapi juga secara bisnis ya. Mereka seperti nggak takut untuk menerjang apa sih demi kelancaran bisnis mereka, terus bereksperimen gitu. Cara mereka membangun relasi juga lain, lebih rileks saya kira daripada generasi saya. Ini pengalaman baik nih pada satu saat dengan galeris muda di Jakarta. Kita makan siang, galeris sama asistennya, jadi manajer galeri sama asistennya makan siang. Sambil makan itu kok asistennya selalu
nggak ikut makan, nggak ikut ngobrol sama kita, selalu handphone, teks, ini sekali-kali telepon, teks lagi. Dalam waktu 1,5 jam kita makan itu, dia sudah 2 kali bilang ke bosnya, ke manajernya, oh oke, beres nih, 2 karya laku, jadi ini pameran aman. Artinya, wow, sebegitu mudahnya. Dengan hanya begitu, dealing bisnis, sambil makan dan sambil entah apa aja. Pokoknya tiba-tiba 2 karya sold. Aman kita. Berarti kan, wah, asik juga ya. Artinya itu di generasi saya tidak mungkin terjadi. Dan pembelinya ternyata juga anak-anak muda seusia mereka. Oke. 32-an gitu kan. Ya wah, ini juga. Kalau lihat perubahan itu selain karena ekonomi tumbuh, Mas Edi lihat apa ya menyebabkan di Indonesia sekarang juga kelompok anak muda yang gemar seni ini juga tinggi ya? Sebuah ya tentunya lifestyle ya. Lifestyle ya. Artinya jelas pengaruh film-film Hollywood jelas ya. Jadi setiap ruang, setiap villa yang mereka punya itu kok selalu ada karya kontemporer siapa gitu kan. Apalagi ya pasti mereka baca-baca lah, lihat di YouTube, lihat di apa. Misalnya anak-anak muda yang suka rock dan metal, salah satu mungkin siapa ya, drummernya Metallica, Lars Ulrich, dia ternyata punya banyak karyanya Basquiat. Basquiat ya. Padahal karya Basquiat itu kan jutaan dolar itu kan. Ini kan aneh ya. Orang yang dunianya begitu, artinya ya ada sisi liarnya, ada mabuk-mabukannya di banyak fans, ternyata mengkoleksi karya serius yang untuk dalam dunia seni rupa kontemporer itu dipuja-puja gitu. Betul. Kan artinya, nah ini yang bahwa juga beberapa penyanyi rap, misalnya Pharrell Williams itu mengkoleksi karyanya Murakami. Gaya-gaya itu kan jadi semacam tren juga. Oh, okay. Tapi yang pasti kan generasi berubah. Jadi kebutuhan materi itu sudah selesai. Rumah sudah bagus, rumah bagus sudah punya, di daerah bagus, mobil mobil, pakaian, keluar negeri sudah. Sekarang apa yang ketinggalan? Ya seni rupa. Untuk dan salah satu dari mereka sudah beli, tentunya lewat mulut ke mulut, wah keren juga, beli di mana, terus tersebar luas ya. Ya lifestyle lah. Saya kira lifestyle. Juga mungkin karena panggilan orang untuk memenuhi panggilan hatinya sendiri ya. Kalau kita di era 70-an, 80-an itu ada kritik yang sangat kuat. Kalau ada filsuf namanya Herbert Marcuse yang bilang manusia satu dimensi. Jadi dia kerjanya itu aja. Tapi pada satu sisi dia harus menemukan dimensi yang lain. Betul. Seni salah satu yang melengkapi dimensi itu. Supaya nggak jadi kayak mesin, nggak jadi kayak robot. Gitu. Dan juga ada semacam tren juga di seluruh dunia nih. Kaum selebritis itu sekarang mulai dekat dengan seniman. Jadi kalau ada pameran apa mereka muncul. Itu kelihatan sekali, misalnya Art Basel ya di kota saya. Tiba-tiba, wah ini siapa? Leonardo DiCaprio muncul nih, datang. Kayaknya kemarin lagi tawar-tawaran tuh sama karya siapa. Terus di koran juga tiba-tiba. Terus apa lagi ya? Brad Pitt juga tiba-tiba muncul gitu. Banyak bintang-bintang film yang jadi ya saya lagi-lagi lifestyle kan. Jadi meniru juga sih, ada unsur menirunya juga sih, bahwa mengkoleksi sekarang juga sebuah tanda tertentu gitu ya. Iya, sosial status. Nah kalau soal yang agak beda nih, Mas Edi kan kemudian pindah ke Basel ya, dan stay di sana ya. Itu pilihan secara sadar karena menikah itu ada pertimbangan yang lain? Itu ya karena istri saya orang Basel aja, jadi itu masalah pribadi, masalah ya istilahnya masalah jodoh ya. Artinya tentunya berat untuk saya untuk memulai lagi dari nol di sana, tapi
Setelah berjuang, akhirnya setelah 10 tahun, ya 7, 8 tahun bisa diterima ya. Jadi sekarang tinggal menikmati aja yang sudah. Artinya juga bisa aktif di sana dengan scene lokal di sana, terus banyak. Justru saya karena lagi-lagi ini generation gap juga sih ya. Yeah. Generasi seusia saya di Kota Basel itu sangat tertutup ya. Mereka tidak mau sharing, tidak mau seperti takut juga kompetisi dengan pendatang baru. Tapi justru dengan anak-anak musik saya dekat. Bisa ketemu. Ya, anak-anak musik rock tentunya ya. Rock, metal, dan punk. Jadi mereka kan anak musik itu kebiasaan bekerja secara komunal, grup. Jadi mereka selalu terbuka sharing, bagi info. Kolaborasi juga. Kolaborasi. Jadi, wah ini cocok. Makanya di Indonesia kan begitu kan. Iya, kultur itu tumbuh. Iya, tumbuh. Biasa bekerja sama dengan orang itu, gotong royong itu di kita memang. Makanya lebih cocok dengan orang. Justru saya memulai awal bergaul justru dengan musik, anak-anak musik di sana. Karena mereka yang terbuka ya. Mereka yang terbuka. Dengan kultur yang tadi. Tapi sekarang generasi yang baru lebih terbuka, lebih rileks, tidak banyak stres, tidak banyak depresi, dan melihat karya saya juga sebagai bagian dari pertumbuhan sekarang yang di dunia ini. Urban ya, lowbrow istilahnya. Yeah. Jadi ya sangat diterima. Tidak pada saat waktu saya pertama kali pindah ke sana. Saya lihat Mas Edi juga ada model untuk optik ya. Itu gimana? Itu kebetulan ada toko optik tua di Basel. Di kota paling tua, toko optik paling tua. Iya, lebih dari 100 tahun. Jadi ada satu orang yang nerusin bisnis keluarga, karena dari keluarga itu nggak ada yang mau nerusin. Dia beli, baru berarti. Ya. Optik itu terkenal karena tradisi setiap tahun membuat poster dan memilih seniman, membuat poster untuk orang-orang yang secara lokal itu memberi kontribusi pada kota kita, Basel. Jadi ada pelatih FCB itu Football Club Basel, yang cukup beken sebetulnya di dunia. Kalau untuk persepak bolaan, dijadiin poster, terus ada direktur teater Basel, seniman, musisi, penari balet, dan sebagainya. Kok tiba-tiba tahun kemarin itu mereka datang ke saya, disodori proposal. Iya, kamu mau nggak? Gini. Loh, kok saya kontribusi saya apa? Mereka jawabannya jelas ya, seperti saya juga, seperti agak kaget juga. Dia bilang, Edi, kita tahu, sepak terjang kamu tahu, di lokal kota ini kamu sering bikin mural, sering muncul di pameran-pameran, sering banyak teman, dan ya beberapa kali pameran, masuk koran. Jadi kamulah mewakili subkultur atau mewakili pendatang yang juga subkultur. Oke, kalau gitu cocok. Dan juga ya itu akhirnya dijadiin model untuk. Itu kan seperti kayak tanda penerimaan komunitas itu terhadap kehadiran Mas Edi di situ ya. Karena saya jadi orang pertama Asia yang kalau orang asing sudah berapa kali. Ada ballet dancer dari New York kalau nggak salah. Tapi Asia baru Mas Edi pertama. Saya, ya. Nah, seperti vandal juga ya. Terus ya namanya urban di art ya. Malah itu respon juga respon, kan? Ya. Saya bilang kan jangan marah loh kalian, ada ini justru saya mau yang begini-begini, artinya ada interaksi juga. Apakah itu dengan niat merusak karena iri dengan kesempatan saya sebagai orang asing bisa tampil, nggak masalah. Itu bagian dari kota kita. Ya harus dilihatkan begitu. Nah, karena spirit itu yang sebenarnya Mas Edi juga munculkan kan dengan karya-karya itu ya. Ini street art, jadi apapun yang terjadi pengerusakan, karya saya mural dirusak orang juga ya nggak apa-apa. Ya itu bagian dari kota ini, memang kota kita ya begitu. Mereka harus disembunyi. Ya mereka akhirnya mengerti. Awalnya mereka ingin ganti yang baru, jangan, biarkan.
Justru itu semangat yang mau dihadirkan. Semangat urban art itu di situ saya bilang. Tadi soal kesabaran kan jadi inti konsistensi tadi ya, Mas Edi menyebut. Dalam posisi sabar kan kadang-kadang kecewa tuh. Atau apa yang mau ditemui atau apa yang diharapkan nggak terwujud. Dan itu biasanya jangkanya agak panjang. Mas Edi pernah alami situasi kayak gitu? Ya pastilah, setiap seniman punya istilahnya up and down deh. Itu juga saya alami. Artinya misalnya tahun 2005 karier saya di Basel maupun di Jakarta nggak muncul lagi. Nggak berkembang lah, stuck gitu. Terus uang saya di bank hampir habis. Terus ya udah itu jadi, tapi itu juga ujian juga bahwa keteguhan kita, kesetiaan kita akan dunia kita itu gimana diuji bener ya. Bisa setia nggak kita, bisa teguh nggak kita menghadapi semua. Jadi saya percaya kalau kita kerja keras, serius, sesulit apapun halangannya pasti akan bisa. Wah ini jadi ngomong kayak kayak Ustadz. Tapi benar, 2005 itu apa titik yang membuat Mas Edi kemudian bisa balik? Kan pada posisi paling berat itu. Iya kan, mungkin saya kira itu transisi style saya dari style yang agak manis lah katakanlah. Manis, mudah dicerna menjadi lebih kasar, lebih raw, lebih punk gitu. Itu perubahan itu mungkin secara visual masih belum matang mungkin. Ya tidak mungkin lagi, itu pasti ya. Tapi itu kan sebuah proses, jadi ya jalani aja, nanti kan suatu saat pasti akan dapat titiknya. Ya. Jadi ya Mas Edi mau yakin bahwa hidup itu siklis ya? Iya. Naik turun, up and down. Ya mudah-mudahan turunnya jangan jeblong sehingga kejelungup gitu ya. Jangan sampai kejelungup banget. Boleh turun, itu wajar. Kesempatan bagus juga itu juga membuat kita dewasa, membuat kita kuat. Jangan takut untuk pada saat down, oke, terima aja. Karena pasti ada saatnya kita juga akan naik lagi. Dan itu up and down itu kan jadi dinamis hidup kita. Tidak hanya up terus, tidak hanya down terus, juga repot ya. Ya ada sedikit lah kita. Dan saya percaya juga proses juga kan. Saya orangnya memang suka proses ya. Jadi tidak ingin cepat seperti itu, tidak ingin cepat jadi. Artinya ya setelah berjuang 40 tahun ya oke lah sekarang. Kesempatan untuk menikmati juga gitu ya. Iya. Jadi kayak Mas Edi menikmati proses itu juga menikmati momennya ya. Iya. Saat jatuh, ya, saat turun, saat naik, itu semua dan disadari. Ya yang saya tidak harus lupakan ya partner hidup saya, istri saya yang dia mensupport saya lah 100%. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya alami pada saat di atas maupun di bawah, dia tetap bersama mensupport ya. Itu ya. Itu yang penting, yang kadang-kadang jarang disebut seniman-seniman pria ya. Iya, menyebut bahwa istrinya punya peran yang signifikan. Itu yang sering dilupakan, dan saya percaya kok kalau partner itu istri juga sangat pentingnya besar. Mungkin saya hidup di Eropa di mana kesetaraan itu ada, jadi wanita juga perannya setara itu setara ya. Dan itu juga nggak bisa dilupakan gitu ya. Dan itu juga yang saya banyak belajar juga soal gender ya. Jadi lalu setelah sekarang posisi Mas Edi dengan sebagai seniman, tadi di awal Bapak tidak terima karena seniman itu stereotypingnya kan keluarganya berantakan, kerjanya nggak jelas, mabuk-mabukan. Itu terjawab tidak seperti itu berarti sekarang? Iya, ya kadang-kadang mabuk-mabukan sih ada, tapi sadar, tapi keluarga tidak terbengkalai. Artinya, ya pastinya kalau kita karya dibeli kolektor ingin mengundang kita dinner, tentunya mereka juga ingin menghidangkan alkohol kan. Ya artinya ya kita terima, tapi tidak kayak dulu lagi lah, zaman aku kuliah mabuk sembarang.
muntah di mana-mana kayak gitu. Jadi tidak buas lagi kayak dulu ya. Sekarang civilized lah sedikit. Ada ya kawin cerai ya pernah cerai sekali begininya. Berarti benar juga Bapak saya itu benar juga. Ada benarnya tapi tidak semua karena kita yang penting tujuan kita hidup baik dan bisa tidak mengganggu orang lah istilahnya dan tidak merepotkan orang sebetulnya. Jadi cita-cita kecil menjadi pelaut dengan keliling dunia tercapai jadi seniman menjadi seniman yang tidak direstui oleh Bapak pada awalnya karena stereotyping itu dijawab tidak seperti itu semua berarti. Artinya saya bisa seperti Avandi juga, bisa keliling dunia walaupun tidak salaman dengan presiden, yang penting bisa keliling dunia juga dengan kesenian. Dan nggak ketemu presiden tapi kan diakui komunitas di Basel punya kontribusi yang lebih nyata itu. Ya. Dianggap sebagai lokal juga yang berkontribusi. Itu sebetulnya yang prestasi, ya boleh dikatakan prestasi ya mungkin ya, karena ya itu penerimaan saya karena tidak mudah, terutama di Eropa pada saat isu pendatang, isu imigran, isu refugees yang jadi masalah di Eropa. Jadi penerimaan mereka dan penerimaan mereka betul-betul tulus ya. Sampai akhirnya dibikinkan poster dan istilahnya dibesarkan media saat itu. Itu juga kan nggak mudah dan itu juga setelah melakukan perjuangan 25 tahun. Baru sampai pada titik baru itu sampai, ya. Dan kalau dihitung-hitung kayaknya itu lebih tinggi nilainya daripada salaman sama presiden sih. Amin mudah-mudahan. Iya sih betul karena itu ya bagian dari itu ya, kan susah sebetulnya untuk orang asing diterima, apalagi di negara yang mentalitas, kultur, cuman satu itu politik ya sangat beda, terutama mentalitas dan kultur. Bisa menerima saya kan juga ya saya kira sebuah penghargaan yang bagus dan ya. Ya, meskipun di Eropa, di dunia diterima, di dalam negeri atau di rumahnya juga Mas Edi diterima kayak kita di sini nih sekarang. Nah, itu dia. Artinya itu yang saya bilang, saya ingin jadi bridge, jadi jembatan, menjembatani dua kultur berbeda, dua negara yang berbeda, dua mentalitas yang berbeda. Jadi ya sebetulnya misi seniman yang hakiki ya itu sebetulnya. Jadi jembatan. Jadi jembatan. Dulu kan zaman medieval, zaman pertengahan kan kayak Leonardo da Vinci dan sebagainya kan memang jadi jembatan antara raja, gereja dengan rakyat. Publik, ya, rakyat. Dengan menggambar mural yang sangat megah dan religius di gereja kan. Jadi memang fungsinya itu. Cuman fungsi saya itu beda zaman. Dulu untuk religius, sekarang untuk subkultur. Ya, yang ada religiusnya juga sebenarnya. Orang menemukan pengalaman spiritual juga di situ. Ya. Tapi resiko jadi jembatan kan ditinggalkan, Mas Edi. Maksudnya? Kalau orang udah nyebrang kan lupa sama jembatannya. Gimana Mas Edi ngerasa? Jembatannya media sosial. Jadi punya ruang yang lebih dinamis ya untuk bisa bertemu dengan generasi yang lain. Oke Mas Edi, terima kasih nih kita ngobrol seru banget di tempat tidur yang nggak pernah saya lakukan. Tapi ini karya Mas tahun berapa? 2013. 2013 semua ini. Ini ada karya yang hand langsung ya? Iya. Ada yang print ya? Print. Ya. Tapi berdasarkan karya yang di kanvas juga ya. Dan untuk karya-karya ini kan lebih abadi sebenarnya. Ya, karena orang akan tinggal di sini, akan lihat ini terus menerus dan punya waktu yang panjang untuk melintasi generasi yang lain. Oke. Udah. Thank you. Cukup. Salaman dulu. Foto dulu dong dari foto tadi. Oh, iya. Wah ini saya kayak mimpi nih dapat kesempatan saya juga ngobrol mimpi di sini.